Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Jatar. Seperti pada video sebelumnya tentang budidaya ikan nila. Jadi dan di video sebelumnya juga saya sudah janji untuk videokan bagaimana cara saya membuat filter. Karena seperti teman-teman tahu, di video sebelumnya ini hanya pompa saja, pompa air, kemudian naik disemburkan seperti biasa, tidak disaring. Jadi hari ini sudah berjalan 2 hari. Jadi seperti ini airnya teman-teman, masih tidak terlalu kotor namun sudah mulai keruh. Ini ikannya sudah 2 hari. Jadi hari ini kita mau membuat filter seperti yang sudah saya janjikan kemarin menggunakan ember ini. Oke, jadi langsung saja disimak videonya ya. Oke, ya saya simpan dulu kameranya. Oke. Jadi, oke. Nah, jadi teman-teman, jadi ini saya sudah menggunakan ember dan ini sudah saya bolongin di sini ya untuk selangnya masuk di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi saya tidak menggunakan lem. Jadi saya menggunakan besi kunci segitiga dan saya bolongin, kemudian selang ukuran setengah, selangnya ini ukuran setengah ya, setengah kalau nggak salah setengah ini. Jadi ini masuknya sesak teman-teman, jadi tidak perlu lagi dilem. Jadi perlu sih dilem sedikit saja, tapi walaupun tidak dilem ini tidak jadi masalah karena ini sudah sesak banget. Nah, ini adalah air masuk, di sini ya. Kemudian ini ada lubang lagi di sini, ini adalah untuk pembuangan atau air keluar. Oke. Nah, dan maksudnya di sini air keluar untuk pembuangan kotoran ya, jadi dia lebih rendah. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini agak tinggi ya, sekitar 4 cm dari dasar ember. Kemudian ini paling dasarnya di lubang untuk pembuangan kotoran ya. Nah, kemudian untuk air bersihnya setelah difilter nanti dari bawah, jadi sistemnya itu skemanya begini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita sudah taruh batu di bawah. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi nanti selang masuk di sini ya. Sini akan mutar. Ini pakai L. Jadi air yang masuk otomatis karena dia pakai L di sini, tuh otomatis airnya masuk pasti nendangnya ke sini kan ya, mutar. Kemudian ini kita ganjal batu ya di sini. Oke, setelah itu sudah kita susun. Nah, selanjutnya itu kita pasang saringannya. Jadi sebelum itu kita masukkan saringan. Nah, nih saya saring ini serba bekas teman-teman. Ini juga ember bekas, selangnya pakai selang bekas. Nah, dan ini adalah saringan, di dalamnya sudah kita bolong-bolongin pakai paku ya. Jadi udah kita bolong-bolongin di sini, udah cukup banyak bolongannya, tapi jangan terlalu besar teman-teman bolongannya, cukup pakai paku saja. Kemudian kita masukkan seperti ini ya. Nah, jadi sudah dirapikan seperti ini, kita masukkan. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, oke. Jadi batu-batu tadi yang di bawah itu berfungsi sebagai untuk penahan, karena nanti bebannya lumayan di atas sini. Kan kita muatin kapas, batu, dan segala saringan-saringan lagi. Jadi kita masukkan di sini. Ya, kemudian kita menggunakan kain bekas. Kebetulan ada jilbab istri yang sudah jelek ya, tidak terpakai. Kita gunakan. Nah, untuk sebagai jadi seperti ini. Dan ini jilbab kita pakai 2. Nah, jadi seperti itu. Maaf teman-teman, lagi hujan kalau berisik ya suaranya. Nah, kemudian kita tambahkan ini filter aquarium. Oke. Nah, sini. Kita susun saja serapi mungkin. Ini kenapa sudah terpotong-potong seperti ini, karena ini saringan kemarin, saringan darurat dari botol aqua, jadi sementara.
Jadi kita ganti hari ini menggunakan yang lebih bagus. Ya, kita padatkan. Nah, oke, kita padatkan saja semua yang ada ini. Nah, setelah tersusun seperti ini, nah sebenarnya ini kurang bagus dalam filternya teman-teman. Sebenarnya yang bagus itu pakai apa? Ini busa yang warna hitam itu loh, untuk akuarium, untuk kolam memang ada. Tapi itu lumayan mahal. Kalau untuk di Kupang di sini kemarin saya tanya harganya dari 50 sampai 75. Yang tebelnya segini itu, tebelnya sekitar 2 sampai 3 cm yang warna hitam. Baru setelah itu baru dikasih kapas ini. Jadi karena itu belum saya beli, nanti akan saya beli itu untuk digantikan yang kain di bawah ini. Jadi jilbabnya nanti kita ganti pakai yang busa hitam itu teman-teman ya. Tuh, jadi nah setelah itu kemudian kita isikan, masukkan juga ini. Nah, bola-bola ini. Tahu bola apa namanya ya? Kalau ada yang tahu komen. Saya kemarin hanya lihat di YouTube cara buatnya pakai bola-bola gitu. Kemudian ini dimasukkan di sini. Kata penjual akuariumnya ini juga untuk membantu menyuplai oksigen. Tidak tahu apa benar. Nah, ya. Sebenarnya ini sangat sedikit teman-teman. Harusnya itu dia banyak. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir ini adalah batu jeloid. Ya, batu jeloid. Oke. Nah, batu jeloid. Kurang nih. Belinya 1 bungkus doang. Nanti akan kita tambahkan di batu-batu kerikil di depan rumah deh. Nah, oke. Jadi begini teman-teman. Nanti setelah ini saya tambahkan batu kerikil dan nanti akan saya lihat bagaimana sistem kerjanya. Oke. Kita skip dulu ya, biar nggak panjang-panjang. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, teman-teman, inilah hasil dari pembuatan filter saya tadi. Jadi airnya itu seperti ini teman-teman ya, tidak terlalu keruh tapi lumayan keruh juga sih sebenarnya, agak keruh karena ikannya masih bisa terlihat. Jadi filternya ini, kalau kemarin filternya itu kita simpan di sana, jadi kali ini filternya kita simpan di sini. Jadi filter naik pakai selang, jadi saya tidak menggunakan pipa, menggunakan selang. Naik, kemudian masuk di sini. Masuk di sini teman-teman. Ini adalah pembuangannya, pembuang kotoran. Lebih rendah seperti yang saya lihat tadi ya. Lebih rendah dari ini ya. Jadi naik di sini, muter, melewati beberapa saringan yang tadi saya bikin dari kain bekas jilbab, naik, kemudian ada batu jeloid, ada bola-bola plastik itu juga. Kemudian kita berikan kain lagi 1 kali, kain jilbab lagi. Kemudian kita lapisin batu kerikil jalanan sini. Nah, kemudian keluarnya ada 2. Kenapa? Karena walaupun masuknya hanya sebesar ini, selang seperti ini, namun kalau keluarnya itu tidak ngatasi teman-teman. Jadi kalau pipa masuknya segini, otomatis air yang masuk itu kan cepat, otomatis keluarnya itu kalau hanya segini dia tidak ngatasi. Jadi kalau ini kita tutup 1 misalnya, jadi yang 1 ini akan meluap. Nah, ini meluap teman-teman. Nah, itu ya. Tuh air naik terus. Jadi dia dibantu harus menggunakan 2 lubang ya. Jadi ini ada selang, saya putar ke belakangnya situ lewat sini ya. Nah, ini. Jadi ini akan kita nyalakan dulu 1 hari, kita coba lihat apakah posisi penempatan filter di sana dan air didorong dari sini. Karena logika saya kalau air didorong dari sini ya, air didorong dari sini, ini kan air turun nih, otomatis mendorong juga, dorong di sini kemudian ke sini. Nah, di situ ada filter. Saya tidak tahu skemanya betul atau tidak. Kalau memang nanti salah, ada yang teman-teman yang menonton video ini silahkan komen apakah penempatan filter dan
pompanya ini sudah benar ataukah masih keliru. Oke, karena kita saling berbagi ya. Jadi nanti ini tinggal kita bikinkan tutupan saja supaya tidak bau, karena kemarin filter kita yang dari botol aqua itu agak mengeluarkan aroma yang ya bau ikan lah, bau ikan, bau kolam, karena memang tidak ditutup. Jadi ini kita mau tutup rapat supaya dia tidak mengeluarkan aroma. Oke, ini dia. Jadi filter ini teman-teman hanya dinyalakan pada siang hari ya, siang hari. Dan kalau malam hari saya tidak menyalakan filter ini karena ada beberapa juga di YouTube teman-teman yang budidaya ikan di rumah itu katanya cukup pada siang hari saja, satu harian itu, supaya juga awet pompanya. Tapi kita lihat juga perkembangan ikannya nanti bagaimana ya. Ini airnya juga agak kurang ini teman-teman. Nah, ini airnya paling 45 cm. Ini kita mau isi juga sekalian, isi air baru ya. Oke, sekian dulu. Akan kita update terus perkembangan ikan nanti ya. Ini sudah sudah 2 hari ikannya, jalan 3 hari. Akan kita update nanti bagaimana perkembangan ikannya kalau umur 1 bulan. Oke, ini dia. Oke, sekian dulu. Yang mau budidaya di rumah silahkan, kita saling berbagi ya. Kalau ada yang kurang dari saya silahkan di komen, berikan saya masukan. Kalau ada yang perlu ditiru dari video saya silahkan, saya sangat senang jika kita saling share dan saling membantu pengalaman. Terima kasih teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.